Hai Sobat Toys, selamat datang di channel kami. Ini adalah video perdana kami. Nah, pernah nggak kalian kebayang ada figur Aragorn dari Lord of the Rings yang mirip banget seperti Viggo Mortensen di filmnya? Ini dia sob, figur Aragorn dari InArt Studio. Siapa sih Aragorn? Aragorn adalah salah satu karakter utama di trilogi epik The Lord of the Rings. Aragorn mewakili ras kita manusia. Dia adalah pahlawan yang berjuang untuk masa depan Middle-earth. Keturunan langsung Raja Isildur yang menolak tahtanya dan memilih untuk mengasingkan diri. Namun pada akhirnya, dia harus mengemban takdir memimpin ras manusia dalam perang besar melawan Sauron. Kenapa Lord of the Rings itu begitu ikonik? Dimulai dari novel pertamanya dan kedua yang dirilis pada tahun 1954, kemudian novel ketiganya di tahun 1955, lalu diadaptasi jadi film kartun yang kurang berhasil di tahun 70-an, sampai akhirnya sukses setelah tahun 2000-an digarap oleh sutradara Peter Jackson. The Lord of the Rings menerima 17 Academy Awards dari total 30 nominasinya. Dan secara keseluruhan, trilogi The Lord of the Rings menerima total 475 penghargaan dari 800 nominasi di berbagai ajang penghargaan internasional. Menjadikannya seri film paling banyak dianugerahi penghargaan dalam sejarah perfilman. Dan juga diadaptasi dalam game, sampai akhirnya rilis pula mainan-mainan seperti ini. Franchise-nya bahkan sampai sekarang masih berkembang. Dari film Hobbit di tahun 2012 yang rilis trilogi, juga sampai film adaptasi kartun terbarunya, yaitu War of Rohirrim di tahun lalu. Dan rencananya nih, tahun ini atau tahun depan akan rilis film barunya, yaitu The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Figur ini rilis dalam dua versi, yaitu versi regular dan versi premium. Nah, yang kita bahas di sini adalah versi premiumnya. Kemasannya terdiri dari 3 box. Box utamanya ini super keren sob. Bagian logonya gold mengkilat seperti ini. Boxnya kalau kita lihat ada siluet wajah Aragorn. Bagian tengahnya bisa muter-muter kayak DJ. Ajib-ajib sob. Kalau kita pegang ini bahannya tuh denim, seperti celana jeans. Sangat berasa premiumnya. Dan inilah isinya. Nah, inilah figur 1/6 scale Aragorn terbaik. Yang premium ini rambutnya itu ditanam, alias disebut rooted hair. Wajah figur ini mirip banget sama aktor aslinya, Viggo Mortensen. Nah, inilah head sculpt Aragorn dari InArt Studio. Untuk versi premium, karena rooted hair, mereka memberikannya dalam tabung seperti ini. Cara membukanya seperti ini, simak ya. Wah, mirip sekali wajahnya seperti Viggo. InArt sih benar-benar bagus ya untuk sculpt. Wajar sih kalau sekarang mereka jadi benchmark buat figur skala 1/6. Karena ini detail di wajahnya itu benar-benar ada flek-flek seperti wajah Viggo pada saat di film. Bagian di dalam kepala kalau kita intip itu ternyata terdapat tuas sobat. Tuasnya ini untuk mengubah posisi mata. Nah, caranya kalian harus pegang tangan satunya di kepala, tangan satunya itu untuk meraih tuasnya. Lalu kalian gerakin deh mau ke arah mana posisi matanya. Untuk aksesoris tangan, kita mendapatkan 9 variasi tangan. Yang pertama, kita mendapatkan tangan kiri. Ya, ini tangan yang relax ya, relax hand. Dan bisa kalian lihat di sini detailnya sangat bagus, catnya, ada garis-garis tangannya. Tangan kedua, ini untuk memegang senjata. Nah, tangan ketiga juga untuk memegang senjata. Nggak tahu nih bedanya di mana. Tapi kalau kita lihat, ada sedikit perbedaan. Nih, kita bandingin. Tampak ya sedikit perbedaan di sini.
Tangan keempat, itu tangan kiri juga untuk memegang centong. Ini centong bukannya, sobat? Kalau kalian tahu, kasih tahu ya di kolom komentar. Tangan kiri kelima, ini bloody hand ya, jadi tangannya berdarah-berdarah gitu. Ini waktu scene-nya itu waktu dia tuh nyelamatin si Boromir kalau nggak salah. Nah, tangan keenam ini kita dapat tangan kanan bloody hand untuk pasangannya yang tangan kiri tadi. Nah, untuk tangan ketujuh kita mendapatkan tangan kanan yang relax untuk pasangannya yang tangan kiri tadi. Tangan kedelapan kita mendapatkan tangan kanan untuk memegang anak panah. Tangan kesembilan yang terakhir, kita mendapatkan tangan kanan untuk memegang senjata. Nah, untuk senjatanya, kita mendapatkan pedang panjangnya Aragorn. Ini dari diecast ya, sobat. Jadi, lumayan berat. Dan ini kalau dipukul, ini bunyi. Bunyinya kedengeran ya, sobat. Dan ini, bagian ujungnya, ini sangat lancip. Jadi berbahaya ya. Jadi kalian jangan iseng nusuk teman atau saudara. Ini sangat berbahaya ya, sobat. Dan kita juga mendapatkan belati kecilnya. Belati kecilnya ini sama-sama diecast. Dan kita mendapatkan sarungnya untuk pedang dan belati ini. Jadi kita bisa simpen nih, sobat. Dan untuk bagian belati kecil ini, kalian masukinnya hati-hati ya. Karena bisa tersangkut sama bagian belt yang hijau itu tuh. Jadi masukinnya harus sesuai bentuk sculptnya di sarungnya. Dan kita juga mendapatkan ini daggernya Elven ya, Elvis. Ada tulisan elfnya gitu. Dan ini pun dari diecast. Kalau di giniin bunyi nih. Dan kita juga mendapatkan tempatnya, sarungnya. Ini bisa dimasukin semua ya, sobat. Seperti yang tadi juga, ini ada bagiannya, partsnya untuk dikaitin ke beltnya Aragorn. Kita juga mendapatkan 2 busur. Nah, ini busur pertama yang tidak dipakai. Ini bagian sini sepertinya di sculpt ya. Bukan, sobat. Ternyata ini adalah tali beneran. Bagus banget, sobat. Ini in art bener-bener niat banget ya. Jadi seperti beneran gitu loh. Nah, ini adalah busur yang sudah terbuka. Bisa dilihat ya, ini sama-sama dari tali atau apa, nggak tahu deh. Tapi ini bisa dipakai nih untuk menerbangkan anak panahnya nih. Kita dapat 4. Lumayan tajam tapi nggak tajam sih. Nah, ini kita mendapatkan tempatnya anak panah. Ini juga sculptnya bagus banget ya, seperti beneran. Padahal ini kayak plastik gitu, sobat, tapi kayak kulit kesannya. Dan ini juga ada bagian, nggak tahu ini apa nih, karung goni kecil buat jimat atau apa kali. Kita bisa masukin anak panahnya ke sini, seperti di filmnya ya. Ini detailnya sangat akurat sih, seperti di filmnya semua. Bagian busur yang tidak terpakai kita bisa masukin ke sini, seperti ini, sobat. Nah, ini adalah tikernya Aragorn sepertinya. Jadi kalau dia berkemah kan selalu ada dong pasti buat tempat tidurnya. Ini kalau di filmnya ini seperti ini nih, digendong-gendong gitu. Detailnya bagus banget ya. Ini juga sepertinya sarungnya Aragorn nih. Di filmnya ada kok. Jadi buat dikalungin gitu. Dan yang versi premium ini juga mendapatkan pedang Anduril, yaitu pedangnya Isildur yang dipakai pada saat melawan Sauron. Di awal film nih ada nih, sobat. Dan akhirnya memang pecah seperti ini ya. Bagus banget ya, sobat ya. Dan kita juga mendapatkan aksesoris kalungnya Aragorn yang diberikan oleh Arwen, kekasihnya. Ini namanya Elvis Evenstar ya, sobat. Dan ini mirip banget ya, bagus banget, padahal kecil banget kayak gini. Hati-hati hilang, sobat, nih langsung dikalungin aja. Ini kita dapat batu untuk pengasah pedang. Ini kecil banget ya. Dan ini diselipkan nanti ke beltnya Aragorn. Jangan sampai hilang ya, sobat. Ini detailnya sih bener-bener gila ya, luar biasa. Nah, inilah jaketnya Aragorn, sobat. Bagian ini nih kalau di film nih kayaknya dari kulit ya. Tapi ini sepertinya bukan kulit nih.
kayaknya nggak bakal ngelotok deh sobat. Ini bahan-bahannya InArt ini bagus banget ya. Mereka nih kayak nemuin satu bahan baru gitu, nggak tau lah. Ini fabriknya nih sepertinya nggak bakal ngelotok sih. Bagus banget dan seperti kulit. Dan kita juga dapat Elven Cloak seperti di filmnya. Ini dipakai Aragorn dan temen-temennya. Di filmnya nih ada detail ininya ya, daunnya gitu. Nah, ini adalah aksesoris yang bisa kamu lepas dan pasang. Ini kalau di filmnya ini dipakai Aragorn setelah Boromir meninggal. Jadi ini miliknya Boromir ya. Lalu kemudian dipakai Aragorn untuk menghormati perjuangan Boromir. Ini detailnya bagus banget ya sobat. Ini ada tali-talinya kecil banget nih, jangan dibuka ya. Nanti susah banget masangnya pasti. Nah, inilah beltnya Aragorn. Ini bagian depannya diecast nih kecilnya. Nah, ini nggak tahu nih apa. Mungkin kayak semacam, nggak tahu lah ini apa. Nah, ini beltnya ini seperti kulit ya, tapi sebetulnya bukan kulit nih, mungkin sintetis atau apa, tapi bagus banget sih ini. Kayak beneran gitu loh, cuma versi mini. Dan kita mendapatkan base-nya juga, ini base-nya bagus banget ya, ada tulisan Aragorn-nya. Terus detailnya juga tuh di sekelilingnya tuh bagus banget nih sculpt-nya. Bagian atasnya ini seperti retak-retak gitu lantainya, dan ada sedikit rumput. Bagian bawahnya ini bisa dibuka. Ternyata ini buat mindahin, di dalamnya ini ada kayak magnet gitu. Jadi kalian figurnya tuh tinggal diberdiriin tuh bakal diikat sama magnetnya. Jadi magnetnya bakal securing, mengamankan posisi figurnya. Jadi nggak bakal jatuh nih. Ini lebih keren lagi karena teknologi ini kayak baru dipakein sama InArt deh. Hot Toys tuh belum ada nih seperti ini sobat. Dan magnetnya bisa kalian pindah-pindah nih seperti ini ya. Ini bagian tubuhnya Aragorn nih, detailnya bagus banget ya sobat. Ini bagian pakaian terdalamnya nih. Kalau di film ada nih beberapa kali dia ngelepas posisinya seperti ini nih. Jadi kalian bisa majang dengan berbagai pose, berbagai pakaian yang kalian mau pakein pas Aragorn-nya dipajang. Memberikan semuanya nih detailnya bagus, boots-nya bener-bener kayak bahannya itu. Padahal ya ini mainan gitu, tapi beneran kayak orang beneran sih. Bagian bawahnya aja detailnya bagus banget nih. Bagian sepatunya, kotor-kotornya gitu ada. Kita juga mendapatkan ini secari kertas. Ini semacam sertifikat mungkin ya, tulisan Mandarin, belakangnya kosong. Kita juga mendapatkan polishing cloth. Ini buat moles-moles bagian besi-besinya ya, sama bagian goldnya. Ini kalau kita buka nih ternyata seperti lap kacamata gitu sobat. Dan kita juga mendapatkan semacam surat. Ini dari InArt. Ini isinya apa ya? Ini bagus banget. Coba kita buka. Ternyata semacam surat terima kasih buat customer telah membeli figurnya InArt ya kan. Kita juga mendapatkan semacam kartu Aragorn. Ini mungkin buat dikoleksi ya atau apa, nggak tahu. Di belakangnya ada tulisan The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, Aragorn. Terus ada tulisan InArt 1/6 collectible figure. Terus ada kodenya. Terus ada release date-nya juga nih. Dan jam tanggalnya. Dan kita mendapatkan buku manual booknya ya. Jadi di sini tulisannya Operation Guide-nya. Di buku ini kalau kita buka, ini terdapat semua cara untuk memasang aksesoris, untuk instruksi-instruksi untuk menggerakkan figur. Jadi seberapa fleksibelnya nih figur. Juga ada nama-nama aksesoris yang kita dapat. Nah, ini untuk cara memasang kepalanya di awal, kita harus memasang bagian pack-nya ini dulu, baru ke kepalanya. Seperti ini. Bagian kepalanya kalau kita mau pasang, jangan lupa rambutnya dialihkan ya. Maksudnya jangan sampai kejepit seperti ini. Ini harus dimasukin ke pack-nya dulu ya. Dan karena ini rambutnya rooted hair, pada saat kita memiringkan kepalanya kiri kanan, itu nggak tersangkut. Biasanya tuh kalau figur 1/6, kalau yang sculpted hair panjang gini, ini bakal masalah banget. Kepalanya nggak bakal bisa luwes gitu loh, karena rambutnya kan kaku ya. Kalau ini tuh enggak, ini bebas banget nih, bagus banget ya sobat. Untuk artikulasi tangannya juga oke banget ya, bisa seperti ini.
bicepsnya bisa diputer, sikunya double jointed, bagian ujungnya di tangan itu ada magnetiknya, jadi pada saat dipasang varian tangannya nih sangat secure ya, sangat secure banget. Bagian bahunya juga ada butterfly joint, bisa maju mundur. Bagian pinggangnya ini juga kayaknya fleksibel banget nih sobat. Ke depannya tuh bisa ke belakang. Belakangnya lebih bagus malah. Ini buat kiri kanannya juga fleksibel banget. Jadi Aragon ini bener-bener very superposable ya sobat. Dan ini bagian kakinya, kalian hati-hati ya, karena ini lumayan ketat celananya, jadi nggak bisa terlalu split gitu. Tapi kan Aragon emang nggak bisa split lah ya. Ini bagian depannya bisa ngangkat segini jauh, bisa ditekuk juga. Nah ini ada ratchet jointnya nih sobat. Jadi ratchet joint ini bisa menopang si tubuh si figur, walaupun berat itu bakal aman banget karena ini ratchet joint ini bakal secure gitu loh. Kalau nggak ada ratchet nih bakal loose lama-lama ya kan, bakal letoy lama-lama. Tapi ini ratchet jadi aman banget nih, Inart super bagus sih. Bagian kakinya ini jointnya nih keren banget ya, bisa ke atas ke bawahnya, ini bener-bener fleksibel banget ini. Dia ke kiri kanannya juga pokoknya bener-bener bagus, dan di bawahnya ini ada magnetnya sobat. Untuk setiap produk Inart Studio, kalau kamu suka ya dan pengen beli, itu sebaiknya ikut pas pre-ordernya. Kenapa? Karena tuh biasanya kalau udah rilis, ini seperti figur Aragon ini, sekarang tuh kita mau beli di website resminya sudah tidak ada, sudah sold out. Ya paling kita cari di secondary market seperti Amazon, eBay, dan lain-lainnya. Dan itu pasti harganya lebih mahal. Jadi gimana menurut kalian? Apakah figur Aragon ini layak dibeli dengan harga semahal itu? Atau justru dengan kualitas seperti ini kemurahan? Tulis ya di kolom komentar. Sekian video perdana kami. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kalau kalian punya temen yang tergila-gila sama Lord of the Rings seperti gue dan suka banget sama karakter Aragorn, jangan lupa share video ini ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Terima kasih.